Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih dengan NIM 232000245. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya dari semester 5D. Adapun saya di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Etika dengan dosen penengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Tugas saya yaitu mendeskripsikan tentang manajemen konflik di dalam kelompok kerja. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi atau reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik juga termasuk suatu pendekatan yang berorientasi pada proses mengarahkan pada bentuk komunikasi dari perilaku maupun sebuah organisasi. Salah satu penyebab konflik sering muncul di dalam suatu organisasi karena adanya komunikasi yang kurang baik antara anggota yang menyebabkan tidak terjadinya komunikasi yang efektif dan selalu menjadi keputusan buruk yang dihasilkan. Sebab konflik dapat mendorong terjadinya perubahan di dalam organisasi. Konflik dapat mengubah perilaku dan dapat menyadarkan pihak-pihak yang berkonflik atas kesalahannya. Kesadaran akan kesalahan ini akan mampu meningkatkan produktivitas di dalam manajemen konflik. Menurut Ross, pada tahun 1993, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkinnya menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian dari konflik itu sendiri. Menurut Wijono, pada tahun 1993, bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik karyawan dilakukan secara efisien dan efektif, maka berdampak positif yang muncul melalui perilaku yang dinampakkan oleh karyawan sebagai sumber daya manusia. Berbagai akibat seperti 1. Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat dengan waktunya. Pada waktu bekerja, setiap karyawan menggunakan waktu yang efektif dan mampu meningkatkan hasil kualitas dari pekerjaannya. 2. Meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari pembagian tugas serta tanggung jawab yang diembankan pada setiap karyawan dengan sesuai kemampuan serta analisis pekerjaannya masing-masing dari karyawan tersebut. 3. Meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat, baik itu antara individu ataupun antara kelompok di dalam pekerjaan, serta upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, tanggung jawab, kejujuran, dan inisiatif dan kreativitas. 4. Semakin berkurangnya tekanan-tekanan atau intrik-intrik yang dapat membuat stres para karyawan, sehingga produktivitas kerja semakin meningkat. Hal ini karena karyawan memperoleh perasaan-perasaan aman, kepercayaan diri, dan penghargaan dalam keberhasilan kerjanya dan potensi dirinya. 5. Banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karir sesuai dengan kepotensi melalui pelayanan pendidikan, pelatihan, konseling, dan aspek kognitif.
Semua ini bisa menjadikan tujuan dalam suatu pekerjaan mencapai produktivitas kerja yang meningkat dan kesejahteraannya. Itulah tadi dampak positif yang dijabarkan oleh Wijono dalam manajemen konflik dalam kelompok kerja. Adapun dampak negatif dari konflik tersebut menurut Wijono sesungguhnya disebabkan oleh kurang efektif dalam pengelolaan, yaitu cenderung untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibat munculnya keadaan-keadaan sebagai berikut. 1. Meningkatnya jumlah absensi karyawan yang sering karyawan tuh berlena dengan jam kerjanya dan malah asik mengobrol, mendengarkan siaran radio, berjalan mondar-mandir atau menyibukkan diri sendiri dengan berbagai alasan yang tidak jelas. 2. Banyaknya karyawan yang mengeluh karena sikap teman kerjanya yang berlaku kurang adil, serta dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Akibatnya, sering terjadi perselisihan antara mereka yang akhirnya mempengaruhi pekerjaannya. 3. Banyaknya karyawan yang sakit-sakitan, sulit untuk berkonsentrasi di dalam pekerjaannya karena muncul perasaan yang kurang aman serta merasa tertolak oleh teman ataupun atasannya, yang mengakibatkan terjadinya tekanan darah tinggi ataupun emah di dalam pekerjaan. Mungkin inilah akhir sesi dari penjabaran saya. Jika terdapat kata-kata dan kesalahan, saya mohon dimaafkan. Dengan kata-kata pepatah Arab mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.